Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuni Latifah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Hari ini tanggal 26 Agustus 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Al-Fatimiyah Banjarwati Paciran Lamongan Jawa Timur. Dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 10 dengan materi akhlak terpuji, tema menerapkan sikap hikmah dan ifah. Adapun pembelajarannya adalah menggunakan modul pembelajaran Cooperative Learning Staff. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Saya absen dulu ya. Hadifah kuliah masuk? Hadibah? Ais? Aisyah? Amalia Khairunisa? Ana Talisha? Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah sehat semuanya. Sebelum materi kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Untuk menghangatkan suasana, mari kita melakukan yel-yel sebentar dengan melakukan yel-yel tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara. Aku yang menekankan. Siap. Alhamdulillah, yel-yel sudah kita lakukan. Sudah semangat? Sudah. Baiklah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi akhlak terpuji, hikmah, dan ifah. Sebelum masuki ke pelajaran, saya mau tanya, mungkin kemarin di kelas Sanawiyah, MI atau Sanawiyah sudah diajarkan tentang akhlak terpuji. Siapa yang tahu tentang akhlak terpuji? Saya Bu. Ya, silakan. Akhlak terpuji adalah tingkah laku yang baik dan sesuai dengan akal sehat dan syariat. Ya, benar sekali. Silakan duduk kembali. Siapa yang tahu tentang hikmah? Saya Bu. Ya, silakan. Hikmah adalah sikap bijaksana yang baik. Ya, benar sekali. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, siapa yang tahu tentang ifah? Saya Bu. Ya, silakan.
Iffah dalam menahan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya, benar sekali. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan ke dalam materi akhlak terpuji, hikmah dan iffah. Yang mana tujuannya adalah, silakan lihat di layar. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis akhlak terpuji, hikmah, iffah, saja'ah dan adalah sehingga terbentuk pribadi yang memiliki kesalehan individual dan sosial dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun kriteria tercapaian tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian akhlak terpuji, hikmah dan iffah, menentukan dalil tentang akhlak terpuji, hikmah dan iffah, menyebutkan bentuk-bentuk akhlak terpuji, hikmah dan iffah, menganalisis tentang keutamaan akhlak terpuji. Ibu akan memberitahu tentang langkah-langkah kegiatan hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar dengan model cooperative learning start, yang mana langkah-langkahnya yang pertama, ibu akan memberikan tentang tujuan pembelajaran. Yang kedua, ibu akan memberikan informasi melalui video yang mana nanti video terkait dengan pengisian LKPP kamu. Kemudian ibu akan memberikan kalian kelompok untuk membentuk kelompok menjadi 3, berisikan 4 anak, yang mana dalam kelompok tersebut secara heterogen. Yang keempat, ibu akan membimbing kalian, kemudian kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Kemudian ibu akan menilai siapa jawaban yang paling benar, lalu kalian akan ibu beri suatu penghargaan. Langsung kita kepada materi, yaitu akhlak terpuji, hikmah dan iffah. Lihat di layar. Pengertian hikmah dan iffah. Hikmah menurut bahasa artinya sikap bijaksana atau pendapat dan pemikiran yang baik. Iffah secara bahasa adalah menahan. Iffah secara istilah adalah menahan diri sepenuhnya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Kemudian dalil tentang hikmah dan dalil tentang iffah, yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Itu diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Kemudian dalil tentang iffah, yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taquluha israfan wa bidaran an yakbaru. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 6. Bentuk-bentuk hikmah. Yang pertama, dapat menempatkan perkataan yang bijak, pengajaran serta pendidikan sesuai dengan tempatnya, berkata dan berbuat secara tepat dan benar. Yang kedua, dapat memberi nasihat pada tempatnya. Yang ketiga, dapat menempatkan mujahadah yang baik pada tempatnya, dapat menempatkan sikap tegas. Kemudian bentuk-bentuk iffah. Di sini yang pertama, dengan menjaga kesucian diri. Yang kedua, menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, membimbing jiwa menuju kearifan. Kemudian tentang keutamaan akhlak terpuji, hikmah. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan. Yang kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasa. Yang keempat, memiliki semangat juang yang tinggi untuk mengisytiharkan kebenaran dengan beramal ma'ruf nahi munkar.
Yang kelima, senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi. Yang keenam, memiliki daya penalaran yang objektif dan autentik. Yang ketujuh, orang-orang yang dalam perkataan dan perbuatannya senantiasa selaras dengan sunnah Rasulullah. Anak-anakku, dari materi yang saya paparkan, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana cara kita bisa konsisten dalam sifat ifah? Ya, jawabannya adalah kita harus selalu bisa mengontrol diri dalam segala hal. Contohnya dalam berpakaian yang islami. Contohnya dalam menjaga hal kehalalan makanan. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan pembentukan kelompok yang mana dibagi menjadi 3 kelompok ya. Setiap kelompok ada 4. Kelompoknya secara heterogen. Mulai saya panggil dari sebelah timur. Silakan nomor 1, 2, 3. ya, silakan untuk ketua kelasnya mengondisikan teman-temannya. Sudah siap anak-anakku? Sudah, Bu. Ibu akan memberikan SKBD-nya. Silakan anak-anakku untuk mengamati video di layar karena berkaitan dengan LKPD yang akan kalian kerjakan. Amati dengan seksama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat My Channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang sebongkah roti dan lelaki bungkuk. Suatu hari, ada seorang wanita yang selalu membuat roti untuk makanan keluarganya setiap hari. Setiap hari, wanita ini selalu membuat roti ekstra untuk ia berikan kepada orang lain yang kebetulan melewati rumahnya. Dia meletakkan roti itu di atas pagar rumahnya. Roti itu ia sajikan untuk siapa saja yang ingin memakan roti tersebut. Setiap hari, ada seorang lelaki yang sudah bungkuk datang untuk mengambil roti. Tetapi bukannya mengucapkan terima kasih dan menunjukkan keramahan, pria itu malah menggerutu sejumlah kata yang selalu dia ucapkan setiap hari. Beginilah kira-kira ucapannya. Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu. Perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Hal ini berlangsung secara terus-menerus hari demi hari. Pria bungkuk itu selalu datang dan mengambil roti seraya mengucapkan hal itu. Wanita itu merasa kesal dengan perbuatannya. Bukannya berterima kasih, malah menggerutu. Begitu ucap wanita itu dalam hatinya. Setiap hari lelaki itu mengatakan hal yang sama. Apa maksudnya? Pikir wanita itu. Suatu hari, tiba-tiba dia memiliki keinginan untuk menyingkirkan lelaki bungkuk itu. Dia berniat membuat roti dengan racun di dalamnya. Tetapi ketika ia hendak meletakkan roti itu di atas pagar rumahnya, dia gemetar dan tersadar. Apa yang telah aku lakukan? Ucap wanita itu pada dirinya sendiri. Roti itu akhirnya ia bakar habis dan dia menggantinya dengan roti yang biasa. Seperti hari-hari sebelumnya, pria itu datang lagi dan tetap mengatakan hal yang sama. Wanita itu memiliki putra yang tengah merantau jauh dari tempat tinggalnya. Dan sudah berbulan-bulan dirinya tak mendapatkan kabar tentang keberadaan putranya itu.
Wanita ini terus berdoa agar putranya diberi keselamatan dan dapat kembali padanya. Malam itu, pintu rumahnya diketuk dari luar. Wanita itu pun membuka pintu rumahnya dan terkejut melihat sang anak berdiri di hadapannya. Anaknya itu terlihat sangat kurus dan lemah. Rupanya dia kelaparan. Sang anak menatap ibunya dan berkata, "Ibu, ini keajaiban. Ketika aku masih jauh dari sini, aku kelelahan dan pingsan. Aku mungkin akan mati kelaparan. Tetapi pada saat itu ada lelaki bungkuk yang datang melintas dan memberiku sebuah roti," ungkap sang anak. Pria itu berkata, "Ini yang aku makan setiap hari. Hari ini aku harus memberikannya padamu, karena engkau lebih membutuhkannya daripada aku." Kemudian seketika wajah ibunya memucat dan tersandar di tembok. Dia teringat akan roti beracun yang hampir saja ia berikan pada lelaki bungkuk itu pagi tadi. Andai saja dia memberikan roti itu kepada lelaki bungkuk itu, tentu anaknya lah yang akan dia racuni dengan tangannya sendiri. Akhirnya dia menyadari arti kata yang selalu diucapkan lelaki bungkuk itu. Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali padamu. Berbuat baik pada sesama sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat manusia. Tidak peduli apapun agama yang dia anut, kita harus memperlakukan orang lain dengan baik. Anak-anakku sudah menyaksikan tadi kisahnya? Masih semangat? Masih, Ibu. Buah semangka, buah kedondong. Semangat dong. Alhamdulillah. Setelah melihat video ini, tolong didiskusikan kelompok masing-masing sesuai dengan instruksi di LKPD tersebut. Di situ juga ada tentang mengamati dan juga pertanyaan yang lain. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Sudah habis waktunya anak-anak. Silakan untuk masing-masing kelompok mempersiapkan untuk mempresentasikan ke depan, dimulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan dari kisah tersebut. Dua perbuatan baik seringkali tidak hanya berupa pahala bagi seseorang, bahkan ketika masih di dunia, perbuatan yang dilakukan dapat kembali padanya dengan cara yang tidak diduga-duga. Seperti dalam kisah tadi, orang yang selalu berbuat baik pada akhirnya pun akan membuahkan hasil yang baik dan memberikan hikmah yang luar biasa. Adapun soal yang ada di LKPD yang kedua adalah sebutkan contoh bentuk IPA. Yang pertama, menjaga kesucian panca indera. Yang kedua, kesucian jasad. Yang ketiga, kesucian dari makan harta orang lain. Yang keempat, kesucian
kesucian lisan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Baiklah, untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan kesimpulan dari kisah tersebut. Perbuatan yang baik jika dilakukan secara konsisten dan sabar akan memberikan hikmah yang sangat luar biasa. Adapun pertanyaan dari LKPD yang kedua, sebutkan contoh bentuk membimbing jiwa menuju kearifan. Jawabannya adalah A. Memalingkan jiwanya dari ketergantungan kepada makhluk dengan menjaga kehormatan diri, sehingga tidak berharap mendapatkan apa yang ada di tangan mereka, sehingga ia tidak meminta kepada makhluk, baik secara lisan maupun keadaan. B. Merasa cukup dengan Allah, percaya dengan pencukupannya, dan husnudzon dengan Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, dilanjut kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari kisah tersebut. Kita disarankan untuk selalu berbuat kepada orang lain dengan sepantasnya. Karena jika kita berbuat hal itu, maka Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan kita. Adapun pertanyaan dari LKPD yang kedua, sebutkan contoh bentuk menjaga kehormatan diri. A. Menjaga kehormatan diri dalam masalah seksual. B. Menjaga kehormatan diri dalam masalah harta. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah, dari diskusi tadi sudah saya nilai. Jadi nanti yang nilainya tertinggi dialah pemenangnya. Pemenangnya adalah kelompok 1. Ketua grup maju ke depan untuk menerima penghargaan. Selamat ya. Alhamdulillah, diskusi tadi sudah berjalan dengan baik dan selamat untuk kelompok A, kelompok 1 ya, yang telah menjadi juaranya. Anak-anak sekalian, mari kita mereview bersama. Masih ingatkah kalian tentang pelajaran yang kita pelajari tadi? Yang pertama tadi apa? Pengertian hikmah dan hikmah. Apa pengertian hikmah? Jika bijaksana atau pendapat dan pemikiran yang baik, Apa itu hikmah? menahan diri dan perkara yang Allah larang. Dalilnya saja, surat berapa, ayat berapa yang menerangkan tentang hikmah? Surat Al-Baqarah ayat 209. Hikmah? Al-Anbiya ayat 6. Sebutkan bentuk-bentuk akhlak terpuji hikmah. Dalam ibadah kendaraan yang berat, permasalahan sudah pendidikan sesuai kesenangannya. Terus bentuk-bentuk akhlak terpuji ikhlas. Dengan menjaga kesucian diri, menjaga kekuatan diri, memberi jiwa menuju keadilan. Oh, satu ya tadi.
menjaga kehormatan diri dari segala hal yang merendahkan diri kita sendiri. Jadi semoga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah, yaitu selalu bisa berbuat perbuatan yang terpuji. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan memberikan berkah kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup, marilah kita baca doa bersama. Silakan ketua kelas doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Rabbi